Hai semuanya, selamat datang di bincang-bincang kita Chai and Samosa Talks. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Boleh kira-kira sebenarnya sih udah teman lama gitu ya. Jadi langsung aja deh beliau perkenalkan siapakah. Harusnya dia yang memperkenalkan, tapi ya udah ya, namanya teman lama. Jadi aku juga yang memperkenalkan. Jadi aku seorang dosen di salah satu kampus swasta, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Singkat ceritanya, sampai aku berjumpa dengan wanita yang super aktif ini di konsulat India pada saat ada momen bersama konsulat dengan salah satu organisasi yang waktu itu saya pimpin, Junior Chamber Internasional. Ternyata konsulat India itu sangat open, terutama untuk anak muda dan entrepreneur dan pariwisata tentunya, di mana itu background saya. Jadi mereka sering mengadakan pertemuan atau diskusi tentang apa yang bisa lakukan dari konsulat India untuk Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Jadi awal pertemuannya di sana ya kan? Itu bincang-bincang tentang India. Benar. Which is, the favorite discussion of all time. Dan your experience when you visited India last time itu adalah kemarin waktu ASEAN India Youth Summit di Hyderabad, Telangana. 2023 ya? Ya, kemarin itu dari tanggal 12 sampai 16 Februari 2023 kan ya itu. Oh my God, it's 1 year past already. Yep. Oh iya. You still remember your experience there? Ya. Luar biasa karena itu pertama kali saya ke India. Oh God. Dan itu difasilitasi, dipermudah, informasinya saya dapatkan dari konsulat India. Jadi yang tadi saya ceritakan, mereka begitu welcome, ingin berkontribusi juga kepada Indonesia, terutama anak muda, sehingga informasinya itu dibuka untuk publik tentang bagaimana kita anak muda Indonesia bisa berpartisipasi di level dunia. That's actually excellent, right, Kak? Jadi siapa aja sebenarnya punya kesempatan aktif ya? Iya. Oke, kemarin tuh kan waktu ke sana itu cara ngurus visanya gimana sih waktu kemarin ke India? Boleh diceritain dikit aja. Pinter banget memang yang orang bekerja di ini ya, konsulat itu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah, karena saya KTP-nya bukan KTP Sumatera Utara, jadi KTP-nya masih Jawa Barat, mengalami kesulitan. Awalnya saya ketakutan sendiri sebetulnya untuk mengurus visa karena KTP-nya bukan KTP domisili di sini. Tapi sekali lagi informasi yang saya dapatkan dari pihak konsulat yang di depan itu, yang desk itu ya, konsulat. Bapak-bapak, iya Pak Adi namanya. Pak Adi itu sangat informatif dan membantu saya mempermudah pengurusan visa, seperti halnya surat domisili dan segala macam, sehingga saya mudah untuk mendapatkan visa asalkan ya kita datang ke konsulatnya. Berarti sebelum fourth ASEAN India Youth Summit kemarin belum pernah sama sekali ke India. Ya, belum pernah. Itulah pertama kali kunjungan, tapi India merupakan salah satu negara yang masuk di list wajib saya kunjungi. Yeah, because India also one of the biggest country in the world, right? Ya, dan untuk tourism ya, karena tadi background saya adalah pariwisata, jadi sangat menarik sekali ketika kita banyak belajar dari bagaimana mereka mengemas pariwisata. Oke, aku nanya lagi deh, kepo-kepo dikit. Sebenarnya sih banyak. Ini berapa lama sih? Sebenarnya ini cuma ya 6 jam lah. Semua nanti terbongkar. Apa yang saya lakukan di India? Jangan ya, jangan sampai sedalam itu. Ya. No, maybe. Kak, Fourth ASEAN Indian Youth Summit, bagaimana perasaan kakak kemarin waktu berpartisipasi dalam kunjungan tersebut?
uniknya dari Indonesia itu ada 10 delegasi, kita tidak ada kontak sama sekali, kita dipertemukan di bandara. Bandaranya kita, flightnya itu adalah dini hari. Kalau pengalaman perjalanannya sangat luar biasa, di luar dari ekspektasi saya. Tapi karena tadi mengenai eventnya, saya senang karena saya bisa berkontribusi untuk menyuarakan hak perempuan, karena ternyata India itu luar biasa sekali. Mereka memberikan kesempatan kesamaan gender untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Jadi yang paling berkesan kepada saya adalah ketika saya menyuarakan hak perempuan di depan para orang-orang hebat yang pada saat itu jadi panelis. Asik. Oke. Kelihatan banget ya dosennya ya. Aku agak malu mau nanya-nanya sama dosen ini sebenarnya. Tapi aku tetap harus korek lagi nih pengalaman-pengalaman kemarin waktu di sana. Nah, kalau misalnya waktu interaksi itu kan rame tuh. Waktu di sana kan bukan cuman hanya dari Indonesia delegasinya, kan ada juga delegasi dari negara-negara lain. Yeah. Jadi waktu kemarin itu boleh tahu nggak sih pengalaman waktu interaksi sama orang-orang yang dari negara lain waktu di India? Sebetulnya untuk conference level internasional saya juga sudah pernah mengikuti, tapi di negara lain. Yang membuat ini spesial adalah bagaimana organizer di sana membuat kami itu merasa nggak ada boundaries sesama country lain. Jadi sesama negara lain itu dibikin dibikin sama dari negara asal manapun, lalu pengemasan eventnya itu membuat kami berasa tidak di India, berasa di kampung sendiri, dan keramah tamahan mereka, masyarakatnya juga, walaupun bukan organizer, tapi kan kita ada sempatkan jalan-jalan di daerah sekitar venue, itu juga sangat welcome. Jadi kalau boleh berterima kasih sama organizernya yang kemarin mengorganize event luar biasa sekali. Ya, mereka merasa saya nggak ada di India karena teman-teman juga merasakan yang sama. Sampai saat ini bahkan kami masih kontak-kontakan walaupun terbatas, nggak bisa saling visit satu negara dengan yang lain, tapi kami masih keep kontak karena kalian organizer ASEAN Youth Summit. Asik. Jadi masih keep in contact ya, Kak? Iya. Mati dah handphoneku. Sampai karena di situ semua. Oh my goodness. Kalau jumpa kakak tuh udah serasa kayak jumpa saudara sendiri sih. Makanya kita tuh sebenarnya ini masih sedikit formal. Ini banyak kesamaan banget. Dua-duanya sama-sama petualang. Oke. Aku udah tanyakin tadi tentang visa, tentang pengalaman waktu di ASEAN Youth Summit. Aku mau nanya nih, di depan kita nih ada namanya makanan India. Well, kemarin waktu makanan yang di sana, ada nggak dihidangkan makanan khas India? Oh, udah pasti ada ya. Cuman aku tanya deh, kira-kira masih inget nggak sih judul makanannya nih? Apa nama makanan yang kakak nikmati di sana? Kalau ini kan sama Sani. Hafal banget. Sesuai dengan hafal banget. Sesuai dengan judul bincang-bincang kita. Ini namanya samosa, tapi Hyderabad itu kalian harus kunjungi. Wow. Karena nggak usah khawatir tentang makanan. Kalau makanannya aku langsung fast forward ya body language itu. Karena ini unik banget kota ini. I see. Makanannya nggak ada yang gagal. Semuanya enak. God. Dan ternyata katanya Hyderabad itu memang terkenal dengan kulinernya. Really? Terkenal dengan kulinernya dan semua jenis makanan, nasi biryani, berbagai macam nasi biryani itu semuanya mereka kemas dengan sangat lezat sampai kami nih orang-orang Indonesia yang biasanya picky eater, saya termasuk picky eater karena nggak makan banyak daging. Tapi pada saat di sana semuanya saya makan. Jadi saya rekomendasikan mungkin buat kalian yang udah jalan-jalan di kota lain di India, kalian harus ngunjungin Hyderabad. Di sana makanannya semua nggak ada yang gagal.
Wih, asik banget. Aku aja udah ngiler denger cerita. Aku Bawain, bener, bawain. Cake ya? Kayak dia kayak biskuit gitu. Dia full of variant of biskuit. Satu kotak gitu Iya, kan. iya, Itu iya. thank you banget lah. Enak banget. Dan katanya lah. itu the dia best di sana. specialty-nya mereka Iya. emang. Kemarin aku kepoin sama yang lain kan. Oh iya, itu terbaik katanya di sana, katanya gitu. Itu memang khasnya mereka di Hyderabad katanya. Dan lucunya, semua penjualnya di sana itu super ramah. Oh. Walaupun kadang kita memiliki keterbatasan ngomong bahasa Inggrisnya mereka, tapi lucu banget. Saya sangat terbantu dengan penjual-penjual yang yang ramah kepada kami yang pertama kali terutama. Dan walaupun di sana ramai karena crowded kan, banyak Iya. banyak, setiap satu destinasi itu pasti penuh masyarakat lokal, tapi melihat pelayan-pelayannya sangat ramah membuat kami nyaman juga untuk lama-lama di restorannya. I see. Ingat banget semuanya nongkrong di sana sampai lama gitu sambil nungguin belanja yang lain, dan kami nggak bosen untuk makan biskuit tadi. Oh my goodness. Mungkin nanti yang lain pada yang nonton acara kita hari ini mungkin mereka bisa bernostalgia. Waktu kemarin di sana tuh bareng Kanuke. Kalau nggak Kak, ini dong kasih linknya yang itu. Iya. Apa jenis biskuit yang Oh, boleh. Nanti aku buat running text juga, nambahin kerjaan juga Kanuke. Ini nanti ya. minum dulu lah. Oh iya, minum, silakan. Ngomel. Ya, ini adalah minuman juga khas India. Jadi setiap acara Chai and Samosa Talks kita akan selalu ada sediakan samosa dan ada chai. Oh iya. Aku juga minum deh. Ini enak banget. Soalnya itu kan in general ya. Sekarang kita kepo-kepo agak gali lebih deeper pertemuan atau cerita yang menarik, yang unik, yang mungkin memang still remember to this day from that journey was. Jujur boleh jujur ya. Jujur boleh. Oke. Karena ini pertama kali, kemarin itu trip saya pertama kali ke India, banyak informasi yang saya dapatkan, apalagi melalui sosial media tentang pemberitaan India yang membuat saya agak insecure. Tapi tadi saya sampaikan bahwa India merupakan salah satu kota yang wajib saya harus kunjungin. Jadi ada antara keinginan, tapi lihat fakta-fakta di sosial media membuat saya bingung, membuat saya jadi sebetulnya gimana sih India itu? Curious ya Kak? Iya. Apakah di Penasaran. sosial media yang menceritakan India itu betul adanya, atau saya mendapatkan pengalaman yang baru? Sebelum saya berangkat, saya diskusi dengan salah satu teman yang juga pernah berkunjung ke India. Yang saya ingat itu dari perkataan beliau, dia sampaikan ke aku, Nuke, ketika kamu ke India itu bukan hanya perjalanan tentang jalan-jalan atau berpariwisata, tapi ini tentang perjalanan spiritual. I see. That's why you said it's going to be serious. Got goosebump already. Waktu itu aku karena belum pernah, jadi aku iyakan aja. Aku iyakan kalimat itu dan coba jadi semakin curious, jadi semakin penasaran untuk pergi ke sana. Kenapa sebetulnya saya penasaran sekali, punya mimpi ingin ke India? Salah satu tokoh yang jadi idola saya, tokoh filsafat, tokoh filsafat yang membuat saya memiliki pemikiran terbuka, itu berasal dari India. Namanya Rabindranath Tagore. Ini bukunya, saya nemu di perpustakaan. Ya, kita lagi sedang ada di perpustakaan dan mata Kak Nuke itu tertuju dari tadi tuh yang pertama kali ke buku ini, saudara, teman-teman. Jadi jadi ini salah satu tokoh yang saya idolai, makanya kenapa saya punya mimpi untuk mencari jejak langkah beliau di India. Kalau yang tahu saya,
mungkin yang udah tahu Instagram saya tetap menyuarakan tentang pendidikan untuk kaum yang tertindas, pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan. Itu terinspirasi dari ini, terinspirasi dari dia. Itu yang membuat saya ingin sekali kayak ada calling untuk pergi ke India. Calling. Iya, dan ditambah teman saya tadi menyampaikan bahwa perjalanan ke India itu bukan tentang pariwisata saja, tapi juga ada spiritual, ada perjalanan spiritual. Akhirnya dengan mindset itu saya mencoba untuk curious ada apa sebetulnya di fakta-fakta yang saya dapatkan sebelum saya berangkat ke India. Singkat cerita, selama saya perjalanan sampai saya kembali lagi ke Indonesia, saya menemukan banyak sekali orang baik yang membuat saya nyaman. Makanya tadi statementnya apa yang dirasakan di India, ya saya nyaman karena saya ketemu sama banyak orang baik di sana. Orang yang membantu saya karena saya nggak tahu jalan, by the way saya nggak tahu. Dari setiap kejadian itu saya selalu ketemu sama orang baik di India. Bahkan saya ada posting salah satu di Instagram saya, itu pada saat mengantri di toilet, ada ibu-ibu, ada satu keluarga yang memeluk saya dan menganggap saya sebagai anaknya. Bayangkan, nggak lama pada saat itu, tapi nggak tahu ada chemistry apa, satu keluarga itu senang, welcome, ngobrol sebentar, lalu dia foto, sampai sekarang masih keep contact, dan dia memanggil saya anak. Oh, that's so Jadi nice. buat Oh my saya, God. India itu bukan cuma tentang pariwisata, bukan cuma tentang Tarara, I'm included. tapi ada sesuatu yang melekat di hati saya. Oh my goodness, I get goosebumps, merinding dengar ceritanya. Dan makanya saya suka nanya-nanya. Iya dia. Tapi kayaknya lebih menarik kalau kita tanya lagi. Kayaknya makin ditanya makin chills gitu ya, dapat chills. Oke, jadi from this experience, did you like, what do you feel? Like you happy, you blessed, or like I don't know. Iya. You failed it. Jadi gimana kira-kira? Mungkin di atas level dari bahagia, dari happy tadi, lebih tepatnya blessed, karena India akan tetap menjadi tempat yang harus saya kunjungi untuk perjalanan spiritual, mencari makna hidup. Oh my God. That's so nice. So philosophical. Makanya jangan suka nanya-nanya. Emang sih ya, kalau nggak ditanya juga nggak tahu kali. Kak, aku mau tahu dong. Kan kemarin ke Hyderabad, kemana lagi kemarin waktu di India? Ada ini nggak? Ada tempat lain yang dikunjungin? Atau kemarin itu waktu kunjungan ada destinasi yang mereka infoin, kamu harus ke sini, kamu harus ke sana, atau kemarin itu udah bebas aja di situ aja tapi nggak boleh keluar kota? Ya kemarin itu karena terbatas waktu dan padatnya agenda di event, sehingga membuat kami tidak memiliki kesempatan untuk pergi keluar kota. Tapi kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang menjadi ikon dari Hyderabad itu sendiri. Itu lalu ya kami juga diberi penjelasan bagaimana pengembangan Hyderabad beberapa tahun yang akan datang, dan sangat luar biasa. Jadi ya itu keterbatasan waktu. Nice, iya. Karena cuma dari tanggal 12 ke tanggal 16 itu cuma 4 hari, guys. Dan padat sekali, jadwalnya padat sekali. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi di masa depan, kakak mau mengunjungi kira-kira kemana sih? Yang pasti saya mau cari tahu tentang historical beliau. Jadi bukan sebuah kotanya di mana, tapi kalau punya kesempatan untuk menjelajahi, saya akan mencari tentang beliau di mana pernah tinggal dan menjalani sampai beliau wafat. Tapi ilmunya sangat terpakai di Indonesia, terutama di ekonomi untuk masyarakat kaum kecil. Ih, gila banget kan? Chills. Jadi ini boleh buat aku.
I can give you that. Yang I bener. can give you that. Yes. Yes. Serius. Yes, I can give you that. Thank you Mbak Rara, thank you bos. Boleh ya bos? Aku cuma mau kakak kasih pesen deh buat adik-adik yang mau berkunjung ke India. Keberadaan konsulat di Kota Medan ini tadi saya sampaikan mereka sangat terbuka dan memberikan informasi yang sangat baik ketika kalau kita bisa untuk mengaksesnya. Jadi kalian sering-sering pantengin Instagramnya Konsulat India, banyak sekali informasi tentang program-program yang ada di India. Lalu ketika kalian sudah tahu nih, oh aku mau ke India jalan-jalan, motivasinya jalan-jalan. Iya, kalian jika ada kesusahan atau ada informasi yang meragukan kalian, karena kan di internet macam-macam ya informasinya, kalian jangan ragu untuk datang ke sini. Mereka sangat terbuka kok. Mereka sangat terbuka ketika kalian mempertanyakan antara yang informasi yang ada di internet dan kejadian seperti apa aslinya di India, sehingga kalian nggak salah dalam mengambil sikap pada saat jalan-jalan ke India. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beasiswa, betul sekali, kalau saya punya kesempatan, mudah-mudahan ada, saya ingin sekali ke India karena di sana tadi selain filsafatnya, budayanya juga luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang update, yang bisa kita bawa ke Indonesia dari India. Dan terutama untuk kesehatannya juga, tadi yang kedua ya, beasiswa. Yang ketiga, untuk kesehatannya, mereka memiliki, karena orangnya pinter-pinter ya, mereka memiliki kapasitas dan fasilitas rumah sakit yang nggak kalah dengan negara-negara tetangga kita. Jadi nggak usah ragu untuk mengakses banyak informasi tentang India jika kalian memang tertarik, dan jadikan India alternatif untuk kalian berpariwisata ataupun mengambil beasiswa. Asik. Ya, kita di sini juga terbuka. Semua informasi bisa diakses dengan mudah, asalkan ada kemauan. Jadi ya wajah saya juga udah terbuka kok. Jadi ya. Dia bukan cuma terbuka, kelihatannya aja galak, tapi sebetulnya bocor juga. Galak ya, nggak galak aku. Tapi awal ketemu memang mukanya mungkin waktu itu lagi event, beliau lagi chaos gitu kan, begitu menakutkan. Ternyata enggak. Ternyata akrab. Ternyata sama ya. Oh my goodness. Kak, terima kasih banget loh Kak. Aku udah nggak ada mau kepo-kepo lagi, nggak deh. Aku udah kayaknya aku udah satisfied dengan semua pertanyaan-pertanyaanku tentang pengalaman Kakak di India. Jadi aku boleh mau lihat Kakak makan makanan kita ini. Nggak senang hati nih, kalau bisa dibungkus. Dibungkus ya, itu kebiasaan saya sih. memang dia yang ngajarin saya selalu bawa. Boleh nyebutin merek ya? Nggak boleh. Jadi udah aku paksain Kak, nggak dipaksain sih, dengan senang hati beliau memakan samosa buatan aku, nggak deh. Aku nggak buat, aku nggak dimasak. Jadi udah dicobain, dicicipin samosanya, dicicipin juga chai-nya, dicicipin juga perjalanan dari India. Salah ya? Dikasih buku. Dikasih buku. Wih. Hadiah. Jadi terima kasih Kak Nuke. Thank you so much to share with us about your experience, pengalaman di sana, kesan-kesannya waktu berkunjung ke India. Ternyata apa yang ada di media dan apa dengan kenyataan itu kita harus cross check dulu ya gitu. Selesai sudah bincang-bincang kita hari ini yang 6 jam yang sebenarnya udah banyak aku tanyain, tapi aku potong-potong tadi. Karena kita mau makan lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Chai and Samosa Talks. Bye. Bye. Makan lagi Kak.